Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelum kita mulai presentasi ini, mari kita membaca suratul Fatihah dengan niat bertabarruk. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih seperti itulah cara membaca surah Al-Fatihah yang kami terima dari guru kami, Abah Kiai Haji Fauzi Robbani, SHI MSI Al-Hafidh. Di sini di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Qutubi kami menyebutnya Murattal Al-Fatihah dan Juz Amma. Ada 3 hal yang harus baik dan benar. Pertama, wudu harus baik dan benar. Kedua, sholat harus baik dan benar. Yang ketiga, membaca Al-Quran harus baik dan benar. Murattal Al-Fatihah dan Juz Amma adalah metode memperbaiki bacaan Al-Quran yang menekankan kepada makhorijul huruf, sifatul huruf, waqaf, dan wasol. Lewat demonstrasi pembacaan Al-Quran, seorang kiai, seorang guru di hadapan santri-santri dengan mimik pantomimik yang sesuai kaidah ilmu tajwid. Sebagai sebuah metode, Murattal Al-Fatihah sebetulnya adalah implementasi dari bacaan Al-Quran kempekan atau ngaji kempekan yang pertama kali diajarkan oleh Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Umar Soleh, murid sekaligus menantu dari Syekh Munawir Al-Hafidh, pendiri Pondok Pesantren Al-Munawir. Dari Mbah Umar Soleh diturunkan kepada putranya yaitu Mbah Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Nawawi Umar. Selain itu, dari jalur ummahat, dari jalur perempuan, bacaan ini disandarkan kepada Simbah Nyai Hajjah Hindun Munawir. Diturunkan kepada putri tunggal dari pernikahan beliau dengan Kiai Haji Yusuf Harun, yaitu Simbah Nyai Hajjah Jazilah Yusuf. Dan diteruskan dilanjutkan oleh para pemangku pondok pesantren khas Kempek yang saat ini diampu oleh Simbah Kiai Haji Muhammad Nawawi bin Kiai Haji Umar Soleh Harun. Di Pondok Pesantren Al-Qutubi 1, bacaan Al-Quran ini dibawa oleh Simbah Kiai Qutub Al-Maghfurlah Mbah Kiai Haji Masyhur, diturunkan kepada putra-putri beliau, diantaranya adalah Abah Kiai Haji Fauzi Robbani, SHI MSI Al-Hafidh. Selain mendapatkan dari orang tua beliau, Abah Kiai juga mendapatkan bacaan ini langsung dari Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Dimyati Malawi Al-Hafidh Mulyoharjo Pemalang, yang beliau mendapatkannya dari mertua sekaligus guru beliau, Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Badawi Kaliwungu.
Dan kita tahu Simbah Kiai Haji Badawi Kaliwungu belajar langsung kepada Syekh Al-Alamah Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Munawir bin Abdullah Rasyad, Krapyak, Yogyakarta. Abah Kiai Fauzi Robbani merupakan sumber pembelajaran Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Qutubi I. Kami para pengajar menularkan bacaan ini kepada santri-santri. Di dalam presentasi ini ada 3 yang akan kami sampaikan berkaitan dengan Murattal Al-Fatihah dan Juz Amma. Yang pertama adalah membaca dengan suara lantang atau membaca dengan jahar. Dulu ketika Abah Kiai Fauzi belajar Murattal Al-Fatihah, guru beliau mengajarkannya sambil memegang penjalin atau kayu panjang untuk memukul meja. Ketika ada salah membaca, Kiai akan memukul meja, seringkali meninggalkan bekas berupa garis-garis di atas meja. Namun, sekarang penjalin hanya dipakai untuk mengetuk dan bukan memukul meja santri. Bagi yang pertama kali belajar Murattal Al-Fatihah, menimbulkan kesan atau akan berpikir bahwa Kiai itu orangnya galak. Tetapi semata-mata karena Murattal Al-Fatihah dan Juz Amma ini harus dengan nafas yang panjang, harus suara yang lantang, dan harus membayangkan huruf-hurufnya. Dan suara yang lantang ini sangat penting di dalam Murattal Al-Fatihah dan Juz Amma. Abah Kiai dan para pengajar harus mempertahankan volume suara dengan lantang untuk menghasilkan bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Di antara manfaat dari suara yang lantang ini diantaranya juga adalah mengusir rasa kantuk, menjaga fokus para santri, dan menghindarkan santri dari bercakap-cakap ketika proses mengaji. Yang kedua, tentang aturan waqaf dan wasol. Metode waqaf dan wasol di dalam Murattal Al-Fatihah dan Juz Amma ini sangat bagus diterapkan saat pelajaran membaca Al-Quran. Karena untuk mengetahui makhorijul huruf, sifatul huruf, serta kapan waktunya berhenti dan meneruskan bacaan. Sebagai contoh, di dalam surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ketika membaca ayat 1 surah Al-Kafirun, berhenti pada akhir ayat. Dan ayat 2 berhenti pada lafadz wala. Dan ini adalah ciri khas dari metode ngaji kempekan, di mana berhenti pada lafadz wala sebanyak 3 kali itu akan merangsang otak agar fokus, terlebih bagi anak-anak yang akan naik ke tahfidzul Quran, maka melatih fokus ini menjadi penting. Yang ketiga adalah penerapan waktu di dalam praktek Murattal Al-Fatihah dan Juz Amma. Di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Qutubi I, santri-santri mengaji pertama adalah ba'da subuh, yaitu untuk menambah hafalan, kemudian ba'da asar untuk murajaah hafalan, dan ba'da maghrib untuk berlatih Murattal Al-Fatihah dan Juz Amma.
di mana setiap satu kali pertemuan durasinya 30 menit yang diikuti 5 santri sampai 10 santri, di mana satu orang ustadz akan memegang 5 orang santri. Ketika ba'da subuh, anak itu akan maju satu persatu memperbaiki bacaannya, mengulang murattal Fatihahnya, kemudian disempurnakan ketika ba'da asar, dan ba'da maghrib anak-anak akan ditashih atau dites langsung oleh Abah Kiai Fauzi Robbani. Ketika Abah Kiai menilai bahwa anak ini cukup layak, cukup fasih bacaannya, maka dia bisa naik ke surah berikutnya, dari surah Al-Fatihah, kemudian At-Tahiyyat, kemudian naik ke surah An-Nas, terus seterusnya sampai selesai juz amma. Yang terakhir adalah falsafah dari murattal Al-Fatihah dan juz amma itu. Sebagaimana sering disampaikan oleh Abah Kiai, bahwa aktualisasi dari murattal Al-Fatihah adalah selarasnya antara ucapan, pikiran, dan tindakan. Santri harus serasi antara ucapannya, pikirannya dengan apa yang dia lakukan. Sehingga dengan demikian, murattal Al-Fatihah dan juz amma bukan hanya bisa memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah, tapi juga akan menanamkan sikap disiplin lahir batin. Sejauh pengamatan kami kepada santri-santri yang sudah melewati tashih dengan Abah Kiai, perilakunya akan lebih tertata dibandingkan mereka yang belum ditashih murattal Al-Fatihah. Akan jauh lebih terlihat masih belum disiplin. Itu berarti karena belum ditashih murattal Al-Fatihah. Tapi begitu sudah diuji dengan murattal Al-Fatihah dan juz amma, santri itu akan lebih tertata dari ucapannya, dari tindakannya. Dengan demikian, murattal Al-Fatihah dan juz amma ini sangat baik, sangat bagus bagi santri, baik yang masih belajar membaca Al-Quran maupun yang sudah lancar bacaan Al-Qurannya. Agar apa? Agar terus menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya dan menyempurnakan sikap perilakunya agar sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.